kita berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini berjudul Materai Allah dan Tanda Binatang bagian 1. Ayat hafalan di dalam Wahyu 7 ayat 2-3, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ketika kita mempelajari peristiwa akhir zaman sehubungan dengan tanda binatang, satu poin penting yang muncul adalah perbedaan antara bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana musuh bertindak. Hal penting lainnya yang perlu kita ingat dalam mempelajari pertentangan besar antara Kristus dan setan adalah pertentangan itu fokusnya ada pada isu kesetiaan, otoritas, dan penyembahan. Dan ingat, semua nubuatan tentang binatang dan kuasanya, tanduk kecil atau manusia yang durhaka, semuanya adalah gambaran tentang kuasa yang mencoba merebut otoritas Allah dengan cara penyembahan palsu. Namun semua jerat itu tidak akan mampu menarik kita, karena kekuatan kasih Allah yang jauh lebih kuat. Kasih itu sanggup memberikan kekuatan kepada kita sehingga tidak ada yang dapat mematahkan pegangan kita kepadanya. Kualitas iman Kristus diperlukan oleh umat-umat Tuhan di akhir zaman. Iman yang memampukan kita tetap berdiri teguh bahkan sampai mati. Iman yang membuat kita tetap setia. Itu sebabnya Yohanes menegaskan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Kata ketekunan datang dari kata Greka hupomone, yang secara literal kata ini sebenarnya dapat diterjemahkan dengan kata sabar. Para penyembah sejati yang dipanggil melalui pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga harus punya iman Kristus yang hupomone, sabar yang teguh. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen sehingga semua setan di alam semesta dan semua cobaan di bumi tidak dapat mengoyahkannya. Ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika hanya ada sedikit untuk berpegangan. Iman Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang memungkinkan kita untuk menyembah Kristus sebagai yang tertinggi dan bertahan dengan tabah ketika tanda binatang dalam kitab Wahyu itu dipaksakan. Iman Kristus yang sejati akan dihasilkan dari sikap hupomone pada masa-masa kehidupan. Tanda binatang adalah tentang intoleransi agama, boikot ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan tentang kematian. Nubuatan tentang tanda binatang adalah tentang perang terburuk yang dilakukan oleh iblis untuk melawan Tuhan. Strateginya diawali dengan kekuatan religio-politik duniawi yang dipaksakan. Bayangkan penganiayaan agama, dan ketika penganiayaan itu dimulaikan dengan sanksi ekonomi di mana semua orang tidak dapat membeli atau menjual. Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2 mengidentifikasi naga itu adalah si ular tua, yaitu iblis. Iblis adalah musuh yang licik dan bekerja melalui kekuatan duniawi. Pada Wahyu 12 ayat 3-5, iblis menggunakan segala kuasanya untuk menghancurkan anak laki-laki setelah dia lahir. Tetapi dia dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tentu saja ayat-ayat ini sedang berbicara tentang Kristus yang hendak dibinasakan oleh Herodes dan Kekaisaran Roma. Kemudian kita tahu bahwa pada akhir kehidupan Yesus, seorang gubernur Romawi, Pilatus, menghukum mati Yesus. Ini persis seperti gambaran Wahyu 13 ayat 2, bahwa naga, si iblis, sedang bekerja di balik kekuasaan Roma kafir yang sedang diberikan kuasa untuk memerintah. Setelah itu, kekuatan besar yang menggantikan Kekaisaran Romawi dan menerima kuasa dari naga serta otoritasnya muncul. Dia membuat seluruh dunia tunduk serta patuh atas kuasanya. Nah, berbeda dengan seluruh dunia yang patuh dan mengikut binatang itu, Tuhan punya umat yang dengan setia mengikuti anak domba. Binatang dalam Wahyu adalah kekuatan agama yang murtad. Menurut Wahyu 13 ayat 5, itu adalah kuasa yang menghujat.
Menurut Perjanjian Baru, penghujatan adalah sebuah klaim yang menyamakan diri memiliki hak istimewa dan hak prerogatif Allah. Masih ingat ketika Yesus dituduh menghujat Allah oleh para pemimpin agama Yahudi? Yesus dituduh sedemikian karena dia mengklaim dia punya segala kuasa di bumi dan di sorga, termasuk hak untuk mengampuni dosa-dosa. Nah, khusus untuk bagian ini, kekuatan agama yang murtad itu terbukti dalam sejarah mengambil hak istimewa dan hak prerogatif Tuhan dengan melakukan praktik pengampunan dosa. Padahal 1 Timotius 2 ayat 5 jelas mengajarkan bahwa ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Di seluruh wahyu, penyembahan dan penciptaan tidak dapat dipisahkan. Esensi dari kontroversi antara yang baik dan yang jahat dan isu-isu seputar tanda binatang itu berkisar pada apakah Tuhan layak untuk disembah. Seperti yang telah kita lihat, konsep Kristus sebagai pencipta adalah inti dari penyembahan hari Sabat. Yesus secara konsisten menggarisbawahi pentingnya hari di mana Dia menyebut dirinya Tuhan. Hari Sabat adalah pengingat kekal pada identitas kita. Itu mengingatkan kita tentang siapa kita sebagai manusia. Itu menempatkan nilai pada setiap manusia. Ini terus-menerus memperkuat gagasan bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan bahwa pencipta kita layak untuk kesetiaan dan penyembahan kita. Inilah alasan mengapa iblis sangat membenci hari Sabat. Ini adalah mata rantai emas yang menyatukan kita dengan pencipta kita, dan mengapa itu akan memainkan peran penting dalam krisis terakhir di akhir zaman. Sekian program Sekolah Sabat 5 Menit kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.